menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Dan di antara keistimewaan Islam, Islam ketika mengajarkan akhlak, akhlak yang baik secara detail dan akhlak yang buruk juga secara detail. Dan ini tidak kita akan dapatkan dalam agama manapun. Tidak ada seperti ini. Bagaimana buku akhlak setebal Riyadhus Shalihin, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan hadis. Dari dalam agama mana ada seperti ini? Enggak ada. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jelas agama mana yang mengajarkan sedetail seperti ini akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk sedetail seperti ini. Adab begitu detailnya, adab terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap kawan, terhadap teman, adab bergaul, ya. Adab makan, adab buat hajat, semua jelas. Semua jelas. Semakin kita yakin bahwasanya agama kita agama yang sempurna. Taib, kita masuk pada bab berikutnya, babun nahyi an tanajisnaini duna tsalithi bi ghairi iznihi ila li hajatin wa huwa an yatahaddatsa sirran bihaitsu la yasma'uhuma la yasma'uhuma fi ma'nahu ma idza tahaddatsa bilisanin la yafhamuhu, ya. Bab larangan untuk bisik-bisik di antara dua orang yang tiga tidak diajak. Jadi kalau tiga orang lagi bareng, dua orang ngobrol bisik-bisik, tanaji itu maksudnya bisik-bisik. Kemudian yang orang ketiga tidak diajak ngobrol, ini tidak boleh. Kecuali karena ada keperluan, yaitu mereka berdua berbicara bisik-bisik, ya. Berdua berbicara bisik-bisik, ya, atau tidak mendengar sama sekali, ya. Ya, sehingga kesedihan tidak menimpa orang yang ketiga. Atau maknanya di antara larangan juga, kalau ada tiga orang, kemudian yang dua ngomong dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, ini juga dilarang. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 10, sungguhnya najwa, bisik-bisik itu dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikan orang-orang beriman bersedih. Dahulu orang-orang munafik ingin buat jengkel orang-orang beriman. Jadi kadang-kadang mereka ngomong bisik-bisik di hadapan orang beriman, sehingga membuat jengkel melihat mereka, apa yang sedang mereka bicarakan, sehingga menyedihkan orang beriman. Dan di antara tujuan syaitan adalah membuat sedih orang-orang yang beriman, ya. Syaitan ingin orang beriman menjadi sedih, ya. Apalagi kalau sedihnya sudah berlebihan sehingga tidak bisa beraktivitas dengan aktivitas yang benar, sehingga banyak kemaslahatan yang bisa terlalaikan, atau menjadikan mereka akhirnya jengkel, akhirnya terjadi adu domba di antara kaum mukminin. Ini kerjaan syaitan. Kerjaan apa? Syaitan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu thalathatan fala yatanaja ithnani duna tsalithi." Kalau mereka tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak diajak. Muttafaqun alaih.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Abu Dawud wa zada, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau tadi Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abu Dawud ada tambahan, qala Abu Saleh, sang perawi berkata, qultu li Ibnu Umar, aku berkata kepada Ibnu Umar, fa arba'atun qala la yadhurru. Kalau 4 orang gimana? Kata Ibnu Umar, kalau 4 orang tidak jadi masalah. Artinya 2 bisa bisik-bisik, 2 juga bisa ngobrol sendiri. Jadi masalah kalau 3 orang, 2 ngobrol, 1 tidak diajak. 1 tidak diajak. Warwahu Malik fil Muwatta, Imam Malik juga meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta an Abdullah bin Dinar, qala kuntu ana wa Ibnu Umar inda dari Khalid bin Uqbah allati fis suq. Suatu hari aku bersama Ibnu Umar di rumah Khalid bin Uqbah yang ada di pasar. Faja'a rajulun yuridu an yunajiyahu. Kemudian datang seorang ingin ngobrol bisik-bisik dengan Ibnu Umar. Walaysa ma Ibnu Umar ahadun ghairi. Tidak ada orang lain kecuali saya dan dia. Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar hatta kunna arba'ah. Maka Ibnu Umar cari orang keempat sehingga kami jadilah 4 orang. Faqala li wa lirajuli tsalits alladzi da'a istakhira syai'an. Kemudian dia berkata kepadaku dan orang yang baru datang, kalian agak menjauh sebentar, saya ingin ngobrol. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatanaja ithnani duna wahid. Jangan sampai kalau 3 orang, 2 orang ngobrol sendiri bisik-bisik, yang 1 tidak diajak. Dalam riwayat yang lain disebutkan li'anna dzalika yahzinuhu, karena perbuatan tersebut akan menyedihkan orang yang ketiga. Ini di antara adab ngobrol, bahwasanya Islam memperhatikan perasaan orang yang jalan bersama kita, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai menyinggungnya, jangan sampai membuat dia suudzon. Maka di antara caranya Islam melarang kalau ada 3 orang, 2 orang bisik-bisik. Karena kalau ada 3 orang, 2 orang bisik-bisik, yang 1 akan tersinggung. Dia akan berkata, kenapa mereka berdua enggak ngajak saya ngobrol? Atau mereka berdua sedang gibahin saya? Atau saya tidak dianggap? Ya. Kenapa saya tidak diajak ngobrol? Mungkin dia tidak begitu, tapi setan datang mendikte. Tidaklah, setan selalu datang. Karena setan di antara tujuan utamanya adalah memecah belah kaum muslimin. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada orang hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, cari diksi yang terbaik dalam berucap, dalam berkata, karena syaitan ingin mengadu domba di antara mereka. Di antara yang buat seorang akhirnya ribut sama sahabatnya, ketika sahabatnya melakukan suatu perbuatan, kemudian syaitan mendikte. Seperti ini 3 orang, 2 orang ngobrol sendiri, maka syaitan datang kepada yang ketiga. Mereka berdua tidak melakukan demikian kecuali mereka berdua sedang ngomongin kamu. Kalau tidak ngomongin kamu, kenapa bisik-bisik? Setan bikin analisa sendiri. Dan dia terima analisa tersebut. Atau dia mengatakan mungkin mereka berdua tidak ngomongin kamu, tapi kau tidak dianggap. Kau sahabat tidak dianggap. Kalau dianggap, kenapa tidak diajak ngobrol? Setan akan mendikte dan buat analisa pada diri seorang. Akhirnya terjadi kerenggangan. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Subhanallah, syariat Islam memutuskan semua celah yang bisa membuat syaitan mengadu domba di antara kaum muslimin. Subhanallah, dalam agama mana ada pembahasan seperti ini? Dalam agama mana enggak ada. Ini agama sangat sempurna. Oleh karenanya, kalau 4 orang enggak ada masalah. Ada A, B, C, D. A, B ngobrol sendiri, C, D ngobrol apa? Sendiri. Tapi kalau A dan B ngobrol, C diam aja enggak ada temannya, ini jadi masalah. Makanya Ibnu Umar ketika ada yang mau ajak ngobrol, dia cari orang keempat supaya keluar dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik telah berkata, demikian juga kalau 4 orang, 3 ngobrol sendiri, 1 tidak diajak, sama saja. 5 orang, 4 ngobrol sendiri, 1 tidak diajak, lebih menderita lagi. Iya enggak? 5 orang, 4 ngobrol sendiri, 1 tidak diajak, lebih menderita lagi. Dia terpojok, diem, akhirnya main HP sendiri, tapi jengkel. Ya, kenapa tidak diajak ngobrol? Ya. Apalagi bisik-bisik. Ya. Kalau tidak bisik-bisik, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Di antara makna yang sama kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, jika mereka berdua berbicara dengan bukan bisik-bisik, dengan bahasa yang bisa didengar, suara yang keras, tetapi bahasa yang tidak dipahami. Misalnya ada 3 orang, semuanya orang Arab. Tahu-tahu 2-nya tahu bahasa Inggris, yang ketiga tidak tahu bahasa Inggris. Kemudian 2-nya ngobrol bahasa Inggris. Ya. Piye sih si orang ini? Piye sih? Itu bahasa apa itu? Bukan bahasa Inggris ya. Kemudian yang orang ketiga enggak ngerti.
ini enggak boleh juga. Saya pernah dijemput sama kawan mau pengajian naik mobil, yang jemput 2 orang. Di tengah perjalanan mereka ngomong bahasa Sunda melulu. Ini ngomong apa? Kata saya. Ini ngomong apa? Enggak boleh seperti itu, kecuali mereka minta izin. Ustaz, saya mau ngomong sama teman kalau bahasa Indonesia kurang nyaman. Ah, boleh. Tapi kalau enggak minta izin kan, ya saya juga tahu mereka enggak ngomongin saya, cuma kan enggak boleh. Aturannya enggak boleh dalam syariat, ya. Karena mereka berdua berbicara dengan bahasa yang saya tidak pahami, enggak boleh, ya. Oleh karenanya untuk menutup celah tersebut tidak boleh. Harus kalau 3 orang yang ngomong dengan bahasa yang keras yang dipahami bertiga. Tidak boleh kemudian satu tidak paham. Kecuali kata Imam Nawawi rahimahullah, kecuali minta izin. Ini pendapat Imam Nawawi dan pendapat banyak ulama. Karena kalau kita minta izin menghilangkan kecurigaan dia jadi hilang. Dia bilang, mohon maaf saya ada keperluan, saya boleh ngobrol sama dia. Oh silakan. Jadi dia merasa dihargai, ya enggak? Dia merasa dihargai, dia merasa ini pembicaraan khusus yang mungkin bukan urusan dia. Ketika dia minta izin, dia bilang saya izinkan, insya-Allah larangan tersebut tidak terkena, ya, karena dia sudah minta izin menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Atau mereka berdua berbicara yang dia tidak lihat, ya. Lagi jalan bertiga, tiga-tiga dua sembunyi, tidak ketahuan, ya, ini kan tidak menimbulkan kesedihan bagi dia. Atau 2 orang itu kemudian WA-WA-an tanpa dia ketahui. Intinya jangan sampai buat dia apa? Sedih dan curiga dan suudzon, ya, karena setan datang mendikte kepada dia. Tidaklah mereka berdua begini-begini kecuali karena kau tidak dianggap atau karena mereka berdua sedang membicarakan engkau dan macam-macam analisa-analisa yang disampaikan oleh iblis karena iblis ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Saya kenal orang Belanda, dia masuk Islam, istrinya orang Indonesia, ya. Saya ketemu dia pas saya ke Amsterdam. Dia cerita, Ustaz saya pas di Indonesia, lagi ketemu orang Indonesia, dia ngejek-ngejek saya, padahal saya tahu bahasa Indonesia. Dia londo iki ngomong macam-macam. Terus setelah itu saya tidak marah, saya cuma bilang, permisi mas, saya pulang duluan ya. Kaget ya, kaget. Jadi lagi digibahin, dipikir nggak ngerti bahasa Jawa atau bahasa ini, ternyata dia ngerti. Ini dia cerita langsung sama saya. Yang kedua juga ada yang cerita, ini juga saya pas di Amsterdam juga ada yang cerita. Jadi mereka banyak menikah dengan orang Jawa atau banyak yang lama di Indonesia kemudian balik ngerti bahasa Jawa. Maka suatu hari orang Belanda ini lagi pulang ke Indonesia jalan-jalan, kemudian dia naik kereta, pas di kereta ada orang Jawa ngobrol, ya. Iki londo jungkrokno wae, ya. Buang aja keluar kereta katanya. Akhirnya orang Belanda ini ngomong asuh katanya. Ternyata dia tahu bahasa Jawa. Dia maki tuh orang-orang Indonesia itu. Jadi intinya Islam mengajarkan orang harus menghargai perasaan orang lain. Lihat ketika Nabi sedang ihram, datang kalau nggak salah seorang sahabat namanya Sa'ab bin Jatham al-Laitsi, dia kasih hadiah himar. Himar al-Wahsy, himar al-Wahsy boleh dimakan. Beda dengan himar ahli, jadi boleh dimakan. Himar al-Wahsy itu seperti zebra. Itu boleh disembelih dan diburu dan boleh dimakan. Tetapi peraturan bagi orang-orang sedang ihram tidak boleh makan la taqtulus sayda wa antum hurum. Tidak boleh membunuh hewan buruan sementara dalam kondisi apa? Ihram. Maka ketika dia kasih hadiah makanan kepada Nabi, maka Nabi tidak terima. Tapi supaya dia tidak gelisah, Nabi jelaskan, "Inna lam narudda 'alaika illa inna hurum." Kata dia, wahai fulan, mohon maaf, saya bukannya apa-apa, saya nolak pemberianmu ini tidak lain karena saya sedang berihram. Jadi ketika dia nolak pemberian, Rasulullah SAW menolak pemberian, dia menjelaskan agar tidak membuat orang tersebut suudzon atau mungkin kok cuma dikasih himar tidak terima, coba dikasih onta mungkin diterima, jangan-jangan begitu kan. Sehingga perlu dijelaskan sehingga menenangkan hatinya. Ini perlu, ya, perlu. Kita jangan biarkan syaitan mendikte kepada saudara kita untuk bersuudzon kepada kita. Saya sering sampaikan di antara sunnah adalah menghilangkan suudzon. Seperti ketika Nabi SAW sedang iktikaf kemudian didatangi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, maka Nabi ngobrol sama Sofiyah.
di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari masjid ngantar Sofia. Ketika Rasulullah SAW jalan sama Sofia istrinya radhiyallahu anha, tiba-tiba dua orang sahabat jalan cepat. Jalan cepat tidak biasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Ala rislikuma innaha Sofia." Tenang, kenapa cepat-cepat? Ini bukan siapa-siapa, ini Sofia. Kata mereka, "Subhanallah ya Rasulullah, kami tidak pikir apa-apa." Kata Rasulullah, "Bukan apa-apa, tapi saya takut syaitan melemparkan suatu dalam hati kalian berdua. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sungguh syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran apa? Darah. Nah, mungkin kalau mereka jalan cepat-cepat, nanti mereka mikir macam-macam. Syaitan akan dikte, lihat Rasulullah kenapa jalan malam-malam sama perempuan? Itu perempuan siapa? Macam-macam nanti. Maka untuk memutus diktean-diktean syaitan, maka dijelaskan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, jangan kita biarkan orang, terserah orang ngomong apa. Enggak juga. Di antara sunnah adalah kita jelaskan agar orang tidak berburuk sangka kepada kita. Agar orang tidak berburuk sangka kepada kita ya. Nanti disangka macam-macam ya. Sehingga akhirnya timbul buruk sangka. Nah, kalau kita bisa jelaskan, kita jelaskan. Maka tadi Rasulullah SAW menjaga perasaan orang yang kasih hadiah tadi, Rasulullah tidak terima SAW. Jangan sampai dia menyangka tidak, maka Rasulullah jelaskan, "Inna lam narudda alaika illa inna hurum." Tidaklah kami menolak hadiahmu berupa hewan buruan, tidak lain kecuali karena kami memang dilarang, kami sedang ihram. Kalau orang ihram tidak boleh makan hewan buruan darat kecuali hewan ikan buruan laut, boleh. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini sekarang dari Ibnu Mas'ud, tadi dari Ibnu Umar. Berarti Rasulullah SAW menyampaikan di sini dengar oleh banyak sahabat. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah SAW qaal. Jadi al-abadilah ada 4. Abdullah sahabat ada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Yang senior Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud senior, sisanya junior. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Amr anaknya Amr bin As. Jadi ada sahabat namanya Abdullah, ada 4 yang sering meriwayatkan hadis ya. Sekarang adalah Abdullah bin Mas'ud. Adalah Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Di antara hal yang menakjubkan, saya ketemu kawan saya beberapa waktu lalu. Dia punya istri melahirkan kembar 3 orang, laki-laki semua. Dia kasih nama Umar, Amr, sama Amir. Umar, Amr sama siapa? Amir. Kalau antum punya anak 3 laki-laki bisa juga nama itu ya. Umar, Amir sama apa? Amr. Bayang, satu perut langsung keluar bertiga ya. 2 kali sudah 6, 3 kali 9. Luar biasa. Kembar 3. Taib. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasatan," kalau kalian 3 orang, "fala yatanaja ithnani dunal akhar," maka janganlah 2 orang berbisik-bisik kemudian yang tidak diajak yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berbaur dengan manusia. Kalau berbaur sudah dia tidak akan tersinggung karena sudah rame-rame. Yang jadi masalah kan kalau dia sendiri yang tidak diajak ngobrol, yang lain ngobrol sendiri. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena kalau kalian 3 orang, 2 orang ngobrol sendiri, bisik-bisik, satu tidak diajak, maka hal itu akan menyedihkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai datang dalam riwayat Ibnu Umar berkata mencela orang-orang yang menumpahkan darah. Kata Ibnu Umar, mereka menumpahkan darah, menyakiti orang. Jangankan menyakiti orang, Rasul aja melarang kalau 3 orang, 2 orang bisik-bisik, satu tidak diajak, Rasulullah larang. Melukai sedikit hatinya Rasulullah larang, apalagi sampai melukai fisiknya sampai membunuh. Bagaimana tidak dilarang? Ya. Ini adab dalam Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Makanya kita kalau dalam grup ngobrol jangan seenaknya. Kalau WhatsApp jangan ngobrol, jangan ngomong seenaknya. Jaga perasaan orang. Ya. Jangan bilang saya memang ceplas-ceplos. Iya, ceplas-ceplos itu enggak bagus kalau enggak teratur ya. Ya, emang bangga ceplas-ceplos ya. Sahabat siapa ceplos-ceplos kayak kamu? Enggak ada ya. Ya. Jadi kalau kita bicara, kita kasih statement, kasih komentar, jangan seenaknya aja. Itu melukai perasaan banyak orang. Ya.
baik-baik, ngomong yang teratur, yang baik, kalau mau tegur dengan cara yang baik. Bukan asal sampaikan. Lihat Nabi saja mengatakan kalau 3 orang, jangan 2 orang bisik-bisik karena nanti menyedihkan yang ketiga. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan untuk menjaga perasaan sesama mukmin, karena kaum mukminin adalah saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, saling menjadikan, saling menyakiti ya. Makanya kalau di grup ada 1 orang bikin masalah, segera dijapri ya. Perbaiki omonganmu, kalau enggak saya keluarkan dari grup. Admin tanggung jawab ya. Admin tanggung jawab ya, demi kemaslahatan bersama. Karena kalau dia ngomong menyakiti orang, terus bahasanya enggak diatur, komentarnya pedas, menyakiti hati banyak orang ya. Admin yang bertanggung jawab. Oleh karena kalau admin grup harus bertanggung jawab menjaga stabilitas grup. Jangan sampai kacau ya, jangan sampai kacau. Tapi kita lanjutkan. Babun nahyi an ta'dzibil 'abdi wad dabbati wal mar'ati wal waladi bi ghairi sababin syar'iyyin aw za'idin ala qadril adab. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab larangan untuk menyiksa budak atau hewan atau menyiksa istri atau menyiksa anak tanpa sebab syar'i atau memberi adab berlebihan daripada kadar yang seharusnya. Mukul boleh, mukul anak ada aturannya boleh, mukul istri juga boleh, tapi ini berlebihan tidak boleh. Jadi kata beliau bab an-nahyi an ta'dzibil 'abdi, ya, larangan untuk menyiksa seorang budak, ya, sekarang budak enggak ada tapi dulu ada, ya. Wa dabbah, larangan menyiksa hewan, wal mar'ah, larangan menyiksa istri, wal walad, larangan untuk menyiksa anak tanpa ada sebab syar'i, au za'idin ala qadril adab, atau memukul lebih daripada kadar yang seharusnya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti sebakti-baktinya kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, dan hendaknya berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubin, tetangga jauh, atau tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Wa sahibi bil jambi, ada yang mengatakan sahibil jambi maksudnya istri, teman dekat, ya. Ada yang artikan kawan dekat, ada yang mengatakan istri. Berbuat baiklah kepada mereka. Wa ibnis sabil, dan orang yang musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Imam Nawawi mengingatkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kemudian juga kepada tetangga, di antaranya kepada orang-orang yang lemah. Berbuat baik, mereka orang lemah ini lebih utama untuk kita baikin, bukan untuk kita zalimi. Seperti anak yatim. Anak yatim mungkin enggak ada yang bela, justru orang seperti harus kita baikin ya. Bukan malah kita zalimi, kita manfaatkan, kita rusak akhlaknya ya. Waliyadzubillah, seperti kita dengar baru kejadian ada yang predator mensodomi apa? Anak yatim, waliyadzubillah ya. Sudah ngambil duitnya, buka sumbangan buat anak yatim, dia makan, kemudian dia rusak lagi akhlak anak yatim tersebut. Makanya benar dalam Islam man wajadtum idza wajadtum man fa'ala qauma lutin ya faqtuluhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'il maf'ul bih, maka bunuhlah yang mensodomi dan yang disodomi jika ridha ya. Ya. Oleh karenanya dalam Islam pelaku sodomi harus dibunuh. Kenapa? Ini bikin penyakit menular, merusak akhlak. Tadinya laki-laki gagah perkasa atau lemah gemulai, berubah. Ngeri. Ngeri, terlalu banyak cerita ya, terlalu banyak cerita. Lagi jadi korban anak yatim yang harusnya kita sayangi, harusnya kita lembuti, malah sudah dimanfaatkan uangnya, dirusak akhlaknya, diambil hartanya. Wal masakin, dan hendaknya berbuat baik kepada orang-orang miskin.
Di antara doa Nabi, wa hubbal masakin, ya Allah aku mohon kepada Engkau cinta kepada orang-orang miskin. Peka sama orang miskin, kasihan lihat orang miskin. Jangan orang miskin depan kita, kita hati tidak ada terbetik sedikit pun sama sekali. Ya, tidak ada rahmat dalam apa? Hati kita. Harusnya ada rahmat. Ya, orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kekerabatan, wal jaril junubi, dan tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan, was sahibi bil jambi. Ada yang mengatakan teman dekat maksudnya istri. Istri yang sudah banyak berjasa buat kita harusnya berbuat baik kepadanya. Wa ibnis sabil, dan juga musafir yang kehabisan bekal. Perhatian berbuat baiklah kepada dia. Kemudian Allah tutup dengan wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Kemudian Allah ingatkan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah benci dengan orang yang angkuh dan sombong. Tidaklah ada orang berbuat zalim kepada orang-orang lemah kecuali dia ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa dia bisa zalim, ngomong seenaknya sama orang miskin, melakukan menganiaya anak yatim, ya. Kemudian dia menganiaya KDRT sama istrinya karena dia sombong. Dia sombong. Tidak ada rahmat dalam hatinya. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, di antara wasiat Nabi SAW, as-salata wa ma malakat aimanukum. Kata Rasulullah SAW, perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Budak-budak kalian. Ini di antara ucapan terakhir Nabi SAW sebelum meninggal. Yaitu perhatikanlah orang-orang lemah, dan orang paling lemah dalam status adalah budak. Lebih parah daripada orang miskin. Orang miskin merdeka. Budak itu di bawah orang miskin karena dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh majikannya, diperjualbelikan. Maka orang semakin lemah hendaknya semakin diperhatikan. Semakin diperhatikan. Dan semakin lemah diperhatikan, semakin banyak pahala kita dapatkan. Makanya Allah mengatakan falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Kenapa seorang tidak melampaui menyelamatkan diri di neraka? Dengan apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makanan di musim kelaparan, Kita memberi makan kepada orang-orang di hari biasa dapat pahala, apalagi di musim apa? Kelaparan, karena mereka lagi membutuhkan. Au yatiman dha maqrabah, anak yatim kita dapat pahala, apalagi anak yang tersebut punya hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, membantu orang miskin dapat pahala, apalagi orang miskin yang sangat miskin yang dia tidak punya apa-apa kecuali cuma tanah. Allah mengatakan au miskinan dha matrabah, atau orang miskin sang pemilik tanah, dia tidak punya apa-apa kecuali apa? Tanah. Ini dalil bahwasanya orang semakin membutuhkan, semakin lemah, semakin butuhkan bantuan, maka semakin kita rahmat dan kasih sayang, dan semakin beri uzur, ya, dan semakin bantunya maka pahala semakin apa? Besar. Pahala semakin besar. Di antaranya adalah budak-budak. Adapun kalau orang sombong dia cuek, ya, sama orang miskin dia sombong, dia bentak, dia orang anak yatim tidak ada kasih sayang, ya sombong. Baik, maka ini perintah dari Allah. Seorang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik sama fakir miskin, pada anak yatim, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya baru dikabarin sama keluarga ada orang yang yatim, kemudian dia belajar agama, kemudian jadi ustadz, sekarang dia buka pesantren anak yatim, khusus anak yatim. Karena dia merasakan pernah pilunya jadi seorang apa? Yatim. Anak yatim itu kasihan ya. Dan banyak anak yatim kenyataannya agak nakal dikit ya, karena tidak ada yang dia takutin. Dia kalau punya bapak, punya ibu kan ada yang dia tungguin, ada yang dia enggak enakin. Tapi kalau dia enggak punya bapak, cuekin aja ya. Sehingga terkadang di antara mereka ada yang liar ya. Maka perlu perhatian dari kita terhadap mereka. Baik, hadis pertama an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing yang dia kekang. Hatta matat, sampai matilah kucing tersebut. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita ini masuk neraka gara-gara kucing tersebut. Lahi at'amatha wa saqatha, tidak dikasih makan kucing tersebut, tidak dikasih minum kucing tersebut. Idh habasatha, ketika dia kekang kucing tersebut.
Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan tidak juga dilepas kucing tersebut untuk cari makan dari serangga-serangga atau hewan-hewan yang ada di sekitarnya, di atas muka bumi. Ya, dia cuma harusnya dua yang dia lakukan, salah satunya. Kalau dia taruh di kandang, ya dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Kalau tidak bisa, lepas. Bukan kewajiban untuk beri rezeki kepada kucing, dia bisa cari makan sendiri. Tapi kalau kau kekang, kau simpan, kemudian ketika kasih makan saya mati, dosa. Dosa ya. Dan ini sekedar contoh ya. Dan ini berlaku pada semua hewan. Kalau hewan tidak bisa kita rawat, lepas aja. Tidak usah kita paksa untuk apa? Untuk rawat ya. Kalau bisa rawat. Kalau enggak, lepasin aja, dia bisa cari makan sendiri ya. Dia bisa cari makan sendiri ya. Kadang-kadang anak-anak suka hewan ya. Anak saya suka hewan. Ya, hewan ini. Jalan-jalan kemudian dia tangkap bunglon. Pulang-pulang bawa bunglon. Katanya bunglon. Saya aja jijik pegang bunglon habis. Kasih makan. Kalau enggak kasih makan dosa. Iya, Bi, kasih makan. Saya pulang sholat. Saya pulang sama dia sholat. Bi, kok bunglonnya enggak ada? Abi lepas ya? Enggak, lepas sendiri. Dia udah curiga. Wajar, kecurigaannya wajar ya. Jadi maksud saya kadang-kadang kita senangin anak-anak, tapi kita harus ingatkan punya tanggung jawab kalau ngurus apa? Hewan ya. Ngurus hewan ya. Kalau enggak seperti kucing, kelinci ya. Kadang-kadang tidak diperhatikan kemudian apa? Mati ya. Baik, lihatlah wanita ini, dia disiksa dalam neraka jahanam karena dia menjadikan kucing itu terazab. Mungkin dia tidak mengadab kucing tersebut, tapi ketika tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, maka kucing itu terazab sampai mati. Ya. Ini kita bicara kucing. Bagaimana lagi kalau yang disiksa, diisolasi manusia, orang Yahudi mengisolasi orang saudara-saudara kita di Palestina, kayak apa azab yang akan menimpa mereka kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kucing, hewan yang mungkin, apalagi manusia. Manusia bukan satu orang, bahkan satu kota. Kemudian semua bantuan dihalangi, mengerikan. Mereka tidak punya hati ya. Dasar orang Yahudi apa? Biadab ya. Makanya para ulama khilaf tentang hukum seorang pergi ke Masjidil Aqsa sekarang. Banyak ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kalau pergi ke Masjidil Aqsa, meskipun niatnya baik untuk sholat di sana, berarti mengakui pemerintahan Israel. Dan memberi masukan duit buat mereka dengan membeli visa, menyewa hotel mereka. Kita nyuarakan tidak boleh boikot, tidak boleh makan ini, tidak boleh beli itu. Sementara kita kasih masukan duit sama mereka. Sehingga banyak ulama yang tidak membolehkan untuk ke Masjidil Aqsa karena hal tersebut mengakui keabsahan pemerintahan apa? Yahudi. Bahwasanya Masjidil Aqsa milik mereka. Makanya kita bayar visa kepada mereka dan sewa hotel mereka dan hanya mengenyangkan mereka dan uangnya entah buat apa. Ya. Pendapat yang lain mengatakan boleh karena niatnya adalah untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Tapi kalau antum beli minuman aja nggak mau, bayar visa mau. Ini sebagai renungan aja, maksudnya karena sikap mereka yang sungguh biadab ya. Bagaimana mengisolir kaum muslimin sampai kelaparan, sampai mati, sampai bantuan dihalangi. Waliyadzubillah ya. Baik. Ini hukum orang yang mengisolasi kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai akhirnya mati, maka wanita tersebut diazab di neraka jahanam. Karena yang suka melihara kucing laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Biasanya perempuan. Sampai sebagian wanita berlebihan tidur sama kucing dan suaminya tidak diajak tidur sama dia.
Ada sebagian ibu-ibu seperti itu ya. Sama kucing senang dibuat tidur sama kucing. Suaminya di kamar sebelah. Subhanallah. Jadi semuanya jangan berlebihan juga. Kucing juga kalau berlebihan juga tidak boleh. Semua yang berlebihan tidak baik. Israf berlebih-lebihan. Ya, ngurus kucing terkadang biayanya lebih banyak daripada ngurus anak sendiri. Ya ini berlebihan. Ya. Kucing jangan dimanja-manjain ya. Ya biasa aja. Ya. Biasa aja. Taib, dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengingatkan orang yang mendolimi hewan. Dalam satu hadis dari Sahal bin Hanzaliyah, beliau berkata, "Marra Rasulullah SAW bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi." Rasulullah melewati seekor onta yang pundaknya sudah menempel ke perutnya, maksudnya sangat kurus, sangat apa? Kurus. Faqala taqullaha fi hadhil bahaimi al-mu'jamah. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara ini. Farkabuha salihatan, kalau kalian ingin tunggangi, tunggangi dengan baik, yaitu kuatkan dia, kasih makan yang baik sehingga kalau ditunggangi oke, kasih makan untuk ditunggangi. Wa kuluha salihatan, kalau ingin makan juga kasih dia gemuk baru sembelih. Jadi manfaatkan sesuai dengan yang seharusnya. Kalau mau dimakan ya digemukin kemudian disembelih. Kalau mau ditunggangi juga jangan dikurusin ya. Biar dia kuat untuk membawa barang-barang ya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ngurus hewan-hewan. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ardafani Rasulullah SAW khalfahu dzata yaum. Satu hari Rasulullah SAW memboncengku di belakang Nabi, fa asarra ilayya haditsan la uhadditsu bi ahadan minan nas. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada suatu hadis yang aku tidak akan menyampaikan kepada orang lain, yaitu rahasia. Wa kana ahabbu mastatara bihi Rasulullah SAW di hajati hadafan au haisha nakhlin. Rasulullah SAW kalau ingin buang hajat, maka Rasulullah SAW suka ada agak tempat yang agak tinggi, Rasulullah SAW berlindung di balik atau sembunyi di balik bangunan tinggi tersebut untuk buang hajat, atau di sebuah kebun kemudian Rasulullah buang hajat di situ biar tidak kelihatan orang. Fadakhala ha'itan li rajulin min ansar, maka Rasulullah SAW masuk sebuah kebun milik seorang Ansari. Fa idza jamalun, tiba-tiba ada seekor onta. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafat ainahu. Ketika onta tersebut lihat Nabi, maka dia pun mendekat kepada Nabi, minta dimanja oleh Nabi, kemudian dia menangis onta tersebut. Matanya keluar air mata. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakat. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi onta tersebut, mengelus-ngelus onta tersebut sampai dia pun tenang. Ternyata onta tersebut ngadu sama Nabi. Faqala man rabbu hadzal jamal? Kata Rasulullah, siapa pemilik onta ini? Liman hadzal jamal? Siapa pemilik onta ini? Faja'a fatan minal ansar, datang seorang pemuda dari Ansar, pemuda. Faqala li ya Rasulullah, itu milikku ya Rasulullah. Rasulullah berkata, afala tattaqillaha fi hadhil bahima allati mallakaka Allahu iyyaha? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan engkau bisa memiliki onta ini? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Dia tadi mengeluh kepadaku, katanya kau buat dia lapar dan bikin kerjaan tidak berhenti-berhenti. Jadi onta lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah tegur ya. Ketika hewan tidak diurus dengan baik, maka ini bisa menyebabkan malapetaka dan bencana di akhirat kelak. Kemudian juga hadis berikutnya, wa Abdurrahman bin Abdullah bin an abihi qala kunna ma Rasulullah sallallahu fi safarin fantalaqa li hajatihi. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu safar, kemudian beliau pun pergi karena ada keperluan beliau. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhani fa akhadna farkhaiha faja'atil hummaratu faja'alat tafrushu. Nabi pergi, kami lihat ada seekor burung dengan dua anaknya, dua anak burung. Lalu kami main-main, kami ambil dua anaknya. Maka ibunya datang, induknya datang, kemudian dia ngepak-ngepakkan sayapnya karena sedih, ketakutan anaknya di mana.
Maka Rasulullah SAW pun datang, Rasulullah tegur, man fajja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang bikin induk atau burung ini ketakutan, sedih dengan diambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada burung tersebut. Ya. Maka seorang jangan menyiksa, meskipun hewan tidak boleh menyiksa hewan. Ya. Bahkan berbuat baik kepada hewan dapat pahala. Ya. Berbuat baik kepada hewan dapat pahala. Sebagaimana kita sudah dengar sering hadis. Ya. Wa fi kulli kabidin ratbah ajrun. Setiap hewan yaitu yang memiliki kabid yaitu hati yang basah, maksudnya hidup. Kalau kita kasih hewan hidup, kita kasih makan, kita dapat apa? Pahala. Bukankah ada seorang wanita masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan? Jadi sempurnanya Islam, bahkan berbuat zalim kepada hewan pun tidak boleh. Dan sebaliknya berbuat baik kepada hewan maka merupakan sumber pahala. Taib. Hadis berikutnya, wa anhu annahu marra bi fityanin min Quraisyin qad nasabu tayran. Rasulullah SAW melewati sekelompok pemuda dari Quraisy. Qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Mereka taruh seekor burung untuk dilemparin. Jadi sebagai target untuk dilempar. Main-main. Ada anak muda taruh burung kemudian dilempar-lempar. Wa qad ja'alu li sahibi tayr kullu khati'atin min nablihim. Ternyata dilempar pakai panah. Jadi dari kejauhan dipanah. Mereka bilang sama pemilik burung, burungmu taruh situ, kita panah. Setiap anak panah yang keliru, anak panahnya buat kamu. Ya, kita main-main. Pokoknya kalau salah panah ya anak panah ambil buat kamu. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Ketika Ibnu Umar lewat, mereka kabur semua. Ini sepertinya Ibnu Umar sudah tua dan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia punya haibah karismatik. Dan mereka tahu ini perbuatan haram. Makanya kalau ada ustadz lewat, mereka kabur. Ceritanya. Ustadz Ibnu Umar lewat. Gampangannya ya, kalau zaman itu ya. Mereka tahu ini salah dan ada seorang ulama dari sahabat Ibnu Umar lewat, maka mereka pun kabur. Faqala Ibnu Umar berkata, man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadha. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu garadan. Sungguhnya Rasulullah melaknat orang yang mengambil sesuatu yang ada ruhnya sebagai target untuk mainan. Ya, entah kucing, entah burung, entah apa, kemudian jadi jadi target untuk mainan. Ya. Maka ini adalah hukum yang haram karena menyiksa hewan. Kalau seorang nembak hewan untuk dimakan tidak ada masalah. Seorang berburu hewan untuk disembelih, untuk dimakan, bismillah kemudian mati untuk jadi makan tidak ada masalah. Tapi untuk sekedar main-main, diketapel kemudian jatuh, lepas diterbang lagi, diketapel lagi, namanya main-main, namanya menyiksa. Maka ini terlaknat orang yang melakukan demikian. Terlaknat. Kemudian juga hadis yang sama, kita selesaikan bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallam an tusbaral bahaimu. Rasulullah melarang ditahan hewan-hewan untuk dibunuh, dijadikan target untuk dibunuh. Ini juga dilarang ya. Hewan kalau mau disembelih. Adapun untuk mainan maka tidak boleh. Taib, sekarang terkait dengan budak. An Abi Ali Suwaid bin Muqarrin qala laqad ra'aituni sabi'a sab'atin min bani Muqarrin ma lana khadimun illa wahidah la tamaha asgharuna. Dari Abi Ali Suwaid bin Muqarrin dia berkata, sungguh aku adalah salah satu dari 7 bersaudara anak-anak Muqarrin. Kami 7 orang, kami punya budak wanita 1. Budak wanita ini ya mengurusi kami. Kemudian adik kami yang paling kecil, yang paling bungsu, la tamaha, tampar budak wanita ini. Sampailah kabar kepada Nabi SAW bahwasanya ada adik kami nampar budak wanita kami. Fa amarana Rasulullah SAW an nu'tiqaha. Maka Rasulullah SAW menyuruh kami untuk memerdekakan budak ini karena telah dizalimi. Dia sudah kerja setengah mati kemudian ditampar. Maka Rasulullah mengatakan yang untuk menebus dosanya adalah dengan dimerdekakan ya. Ini di antara perhatian Nabi kepada budak ya, kepada budak ya. Oleh karenanya hati-hati, saya sering sampaikan dalam kajian-kajian, budak saja Rasulullah SAW suruh kita perhatian. Padahal budak itu milik seseorang, bisa dijual belikan. Apalagi yang bukan budak.
seperti pekerja, pegawai, supir, pembantu. Hati-hati jangan sampai kita masuk neraka gara-gara zalim kepada orang-orang yang di bawah naungan kita, di bawah kekuasaan kita. Jangan sampai seorang masuk neraka gara-gara menzalimi pegawainya, menzalimi supirnya, menzalimi pembantunya. Ya. Mungkin membantu salah, tapi tidak boleh ditegur berlebihan, diberi berlebihan daripada yang seharusnya. Mungkin dia salah kemudian dimaki-maki, dihina-hina. Yang mungkin hinaan tersebut lebih menyedihkan daripada pukulan fisik. Oleh karena hati-hati ibu-ibu, ya. Hati-hati jangan sampai zalim sama apa? Pembantu. Ya. Biasanya yang suka cerewet ibu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak cerewet, bencong berarti. Hati-hati, berlebihan. Kita sudah gaji terus kita anggap dia seperti, posisikan kalau kita jadi dia, mungkin dia kurang istirahat, mungkin capek, terus kita suruh dia nggak bisa, dia salah, ada piring pecah, kita tidak kasih uzur. Ya. Kalau kita di posisi dia, mungkin kita tidak bisa kerja seperti dia. Oleh karenanya hati-hati, mungkin dia salah, tapi jangan sampai kita menghukum lebih daripada yang seharusnya, akhirnya kita yang zalim kepadanya. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri, qala kuntu adribu gulaman li bis-saut. Kata Abu Mas'ud Al-Badri, ini bukan Ibnu Mas'ud, ini Abu Mas'ud. Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang tegur aku. I'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afhami saut minal ghadab. Aku tidak peduli, tidak paham suara tersebut karena saya saking marahnya. Saya pukul budakku. Falam adana minni, ketika suara itu mendekat kepadaku, idza huwa Rasulullah. Ternyata yang tadi tegur sebut namaku adalah Rasulullah. Fa idza huwa yaqul, Rasulullah ulangi perkataannya. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud yang sedang menyiksa budakmu. Innallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Allah lebih mampu menguasaimu daripada kau menguasai budakmu. Hati-hati. Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Maka aku berkata aku tidak akan mukul seorang budak pun setelah ini selamanya. Dalam riwayat fasaqata saut min yadi min haibatihi. Ketika aku dengar suara Rasulullah maka cambuk pun jatuh dari tanganku. Ketika mendengar teguran Rasulullah, Rasulullah ingatkan, hati-hati Allah lebih berkuasa kepadamu daripada kau berkuasa kepada budakmu. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah, budak ini merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala ama law lam taf'al la fahatkan naru aw lamassatka an-naru. Kata Nabi, seandainya kau tidak memerdekakan budakmu, maka kau akan dihantam oleh api neraka. Jadi ini budak aja milik sendiri, tidak boleh asal kita mukul ya. Mungkin dia punya kesalahan, tapi tidak boleh menegur berlebihan ya. Makanya tadi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya di antara larangan adalah memberi adab tapi berlebihan. Tapi berlebihan ya. Hadis berikutnya masih tentang budak. Wa Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratu an yu'tiqahu. Siapa yang mukul seorang budak milik dia karena dituduh melakukan satu perbuatan padahal dia tidak melakukan, dituduh melakukan pelanggaran padahal dia tidak melakukan, atau dia tampar, maka kafarahnya, penebusnya adalah dimerdekakan. Hadis riwayat Muslim. Ini maknanya sama seperti sebelumnya ya. Zaman sekarang mungkin budak tidak, tapi ini memberi peringatan kepada kita, budak saja kalau kita berlebihan harus dimerdekakan. Apalagi yang bukan budak. Kemudian juga dalam hadis wa'in Hisham bin Hakim bin Hizam, dari Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma, annahu marra bisyam ala unasin minal anbat. Bahwasanya dia pergi ke negeri Syam dan melewati sekelompok orang dari Anbat, yaitu fallahun, yaitu petani dari Ajam, itu bukan Arab, tapi mereka adalah kafir dhimmi, dikuasai oleh kaum muslimin. Waqad uqimu fi syams, mereka dihukum, dijemur di bawah matahari. Wa subba ala ru'usihim zait, kemudian kepala mereka dituangkan minyak di atas kepala mereka. Jadi semakin panas, taruh minyak, dijemur di bawah matahari. Faqala ma hadza, maka sahabat ini menegur, apa ini? Qila yu'adzabuna fil kharaj, mereka diazab gara-gara tidak bayar upeti, gara-gara tidak bayar kewajiban mereka jizyah. Wa fi riwayatin hubisu fil jizyah, mereka tidak bayar kewajiban mereka sebagai kafir dhimmi, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan tidak dibayar, maka disiksa dengan demikian. Hisham berkata, asyhadu,
Aku bersaksi, la sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Ada orang menyiksa manusia di dunia, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala 'alal amir, maka dia pun menemui sang penguasa, amir, gubernur di situ. Fahaddatsahu, dia ingatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara bihim fakhullu, maka amir tersebut merintahkan untuk dilepaskan orang-orang tersebut. Ini orang kafir, ya, tapi juga tidak boleh dizalimi. Sudah habis waktu. Sedikit lagi Ibu ya. Boleh? Hah? Kenapa? Gaya aja. Baik, kita lanjutkan. Biar satu bab selesai ya. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausumal wajhi. Rasulullah SAW melihat ada seekor himar, yaitu dongki atau keledai, mausumal wajhi, wajahnya dikasih tanda. Hewan itu kan dikasih tanda. Kasih tanda ini milik siapa, ada stempelnya. Ya, ini milik siapa. Sampai sekarang onta pun dikasih tanda, ya. Sampai sekarang juga sapi dikasih tanda, kambing pun dikasih tanda dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan sehingga ngecap. Tapi ini masalahnya ditandanya di wajah. Fa ankara dzalika. Maka Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut. Faqala wallahi la asimuhu illa aqsa syai'in minal wajhi. Kata sang pemilik himar tersebut, demi Allah aku tidak akan memberi tanda lagi ya pada hewan ini kecuali bagian yang paling jauh dari wajah, yaitu enggak boleh dekat-dekat wajah. Wa amara bi himarihi faquwiya fi ja'irataihi fahuwa awwalu man kawa al ja'irataini, rawahu Muslim. Maka dia panggil, dia suruh datangkan himarnya, kemudian dia kasih itu macam besi dipanaskan, tapi bukan di wajahnya lagi kasih tandanya, yaitu di bagian ujung bokong onta himar tersebut, yaitu di dekat dubur, jadi taruh di pantat ya. Jangan di wajah lagi, dia kasih stempel di hewan tersebut di bagian pantat hewan tersebut ya. Maka disebutkan dalam hadis ini dialah orang yang pertama kali bikin stempel di pantat. Biasanya mungkin di paha, di badan ya. Karena dia sudah bilang saya pingin kasih stempel yang paling jauh dari wajah. Yang paling jauh dari wajah di mana? Di pantat. Tidak mengapa ya. Ini tidak jadi, karena memang kebutuhan untuk memberi stempel perlu untuk mengetahui tentang hewan tersebut, pemiliknya siapa, atau karena urusan-urusan yang lain. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi. Rasulullah SAW melewati seekor himar yang diberi tanda ya, stempel di wajahnya. Itu stempel maksudnya besi panas ditempelkan. Faqala la'anallahu alladhi wasamahu. Allah melaknat orang yang membuat stempel di wajah hewan ini. Riwayat Muslim, aidan naha Rasulullah SAW anid darbi fil wajhi. Rasulullah SAW melarang mukul di wajah. Wa anil maswi fil wajhi. Rasulullah melarang pukul di wajah dan Rasulullah melarang untuk memberi stempel di wajah. Ini semua larangan terkait dengan menyakiti atau memberi hukuman yang berlebihan. Kalau hewan saja tidak boleh, apalagi manusia. Kita nggak boleh pukul wajah hewan. Apalagi wajah manusia, nggak boleh. Tidak boleh kasih setrikaan di wajah hewan, apalagi wajah manusia. Di sebagian kabilah, saya dulu punya kawan-kawan dari Afrika, ya, mereka kuliah di Madinah. Mereka ada tanda-tanda, ada robek-robek di wajah. Kalau robeknya sini berarti kabilah mana, robeknya sini ada kabilah mana, ada begini, dikasih cap tapi di wajah. Tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Kalau mau kasih cap mungkin di tangan ya. Tapi itu sebenarnya tidak boleh karena namanya muslah, menyiksa apa? Manusia. Hewan aja tidak boleh di wajah. Aduh, manusia tidak boleh di wajah, di badan tidak boleh. Cari cap dengan cara yang lain. Jangan dengan melukai tubuh manusia. Tapi kita sampaikan di pembahasan terakhir ini tentang kata Imam Nawawi tadi, dilarang untuk memberi adab berlebihan. Di antara adab terhadap istri dan anak, kita boleh mukul anak dan istri. Adapun anak, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, muru auladakum bis salati wahum sab'u sinin. Perintahkanlah
anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyaru sinin. Kalau mereka tidak mau salat sampai 10 tahun maka pukullah, tapi pukul tersebut pukul beradab. Di antara pukul beradab yaitu pukulannya karena kasih sayang, dalam rangka untuk mendidik dia, bukan karena balas dendam. Kapan pukulan karena kemarahan, karena balas dendam, maka ini sudah berdosa, di luar daripada aturan yang dibolehkan. Demikian juga wanita, kata Rasulullah SAW, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan wanita-wanita, istri-istri kalian yang kalian khawatirkan pembangkangannya, ngeyel, dikasih tahu tidak mau, disuruh ke utara marah ke selatan, suruh ke masjid marah ke mall. Ngeyel ya, maka nasihati, tidak boleh langsung mukul, nasihati, fa'idhuhunna, nasihati. Nasihat dengan cara yang baik, bukan di depan banyak orang, bukan terang-terangan, dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan menghina, dasar goblok, dasar enggak boleh. Ya. Dasar tell me, enggak boleh. Kemudian nasihat dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa lagi diboikot. Jangan tidur sama dia ya. Kalau dia kepalanya di utara, kepala kita di selatan. Kalau kepala dia menghadap barat, kita menghadap ke timur. Tapi ini tidak berhasil zaman sekarang ya. Suami memboikot malah terboikot ya. Istrinya cuek-cuek aja. Kalau tidak berhasil boleh dipukul. Pukul mendidik, tapi dilarang mukul di wajah, dilarang mukul di daerah-daerah sensitif, ulu hati, perut. Pukul bagian-bagian yang mudah dipukul. Ini kayak bokong kayak ya. Jangan yang bahaya di dada, di ulu hati, di wajah, semua dilarang. Itu pun pukulannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak boleh memberi bekas, karena pukulan tersebut bukan pukulan balas dendam, tapi pukulan mendidik. Pukulan mendidik. Maka boleh mukul istri, karena sebagian istri tidak bisa berubah kecuali dengan dipukul. Tapi tidak boleh kemudian bengkak, memar, enggak boleh ya. KDRT enggak boleh ya. Matanya jadi merah, jadi biru, ngeri. Enggak boleh. Cuma pukulan. Kalau tidak mau silakan, mau ceraikan. Tapi tidak boleh itu jengkel, mukul berlebihan, enggak boleh. Enggak boleh. Ada kawan datang ke rumah, dia mengeluh tentang istrinya. Ustaz, istri saya kasih tahu enggak mendengar. Bahkan dia mukul saya, Ustaz. Jadi bukan, dan kawan ini jago berkelahi ya. Dia dipukul sama istrinya. Suatu hari saya tidak sengaja, refleks saya tangkis, langsung pingsan itu istri. Ini ya, mudah-mudahan dia tidak berdosa, karena dia tidak sengaja dipukul, mungkin dia kesakitan, dia refleks pingsan tuh perempuannya. Ini zaman sekarang bukan laki-laki yang mukul istri, laki-laki dipukul apa sama istri. Dan laki yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum la yadrib. Ketika sebagian sahabat mukul istrinya, Rasulullah kasih peringatan, khiyarukum, memang boleh mukul istri, kata Nabi, tetapi lelaki yang terbaik tidak mukul istrinya. Tidak bertahan, memang nasihat. Kalau enggak bisa cocok ya lepaskan. Ya, tidak harus kita mukul, buat tangan kita mukul apa? Wanita. Tapi memukul wanita boleh jika memang tidak bisa nasihati, tapi dengan pukulan darban ghairu mubarrih, pukulan yang terukur, bukan untuk memberi bekas, dan tidak boleh berlebihan dan menjauhi daerah-daerah yang rawan, dan tujuannya bukan balas dendam tapi untuk memperbaiki kondisi wanita tersebut. Oleh karena yang beri hukuman kalau berlebihan juga hukumnya haram. Tapi demikian saja kami saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Mana? Monggo. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Kenapa Yahudi Nasrani bersatu? Nasrani juga tidak bersatu. Yahudi juga berpecah.